Ketakutan yang tidak dihadapi akan menjadi batasan untuk diri sendiri. Hadapilah dan jadilah seorang yang tanpa batas. Halo netizen, barengan sama aku Ferdi. Kita bakal ngobrol bareng di episode Komunen kali ini barengan sama coach salah satu komunitas yang ada di Jogja, yaitu YISA, Yogyakarta Inline Skate Academy. Nah, seperti apa keseruannya nanti? Jangan lupa buat stay tune terus di Hello Night. Halo Kak Alia, apa kabar? Hai, baik. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Wah, Jadi- lama banget nih. Betul. Jadi nih netizen, ini adalah Kak Alia, orang yang dari tadi aku udah omongin ya. Dan di sini kita bakal ngomongin komunitas yang digeluti sama Kak Alia ini apa. Buat itu boleh sekalian perkenalan Kak Alia dari mana Kak? Hai, nama aku Alia. Aku salah satu coach yang ada di YISA. YISA ya Kak ya? Iya, YISA. Komunitasnya namanya YISA. Kalau boleh tahu itu kepanjangannya apa? Atau emang namanya aja YISA? YISA itu kepanjangannya Yogyakarta Inline Skate Academy. Dia itu salah satu komunitas olahraga, khususnya sepatu roda inline freestyle di Jogja. Inline freestyle, itu berarti sepatu roda yang kayak gimana Kak? Kalau boleh tahu Kak? Inline freestyle itu jadi dia sepatu roda, cuman di dalamnya ada 3 cabang nih. Jadi ada yang fokus ke artistik, terus ada yang fokus ke trik, dan ada juga yang kayak balapan gitu juga Oke, ada. balapan. Berarti Kak Alia ini sebagai coach tadi ya? Iya, sebagai coach. Kalau boleh tahu sejarah terbentuknya YISA ini bisa diceritain nggak ke netizen nih? 90s, oke. Betul, kita sebutkan netizen. Jadi YISA itu dulu bermula dari komunitas nih. Jadi di Jogja sendiri perkembangan sepatu roda freestyle itu mulai berkembang tuh sekitar tahun 2010. Nah, cuman di waktu itu memang komunitasnya masih random banget menyebar kayak ya udah kita komunitas kumpul-kumpul aja. Nah, setelah sekian tahun akhirnya di tahun 2018 menuju 2019 terbentuklah Yogyakarta Inline Freestyle ini. Dulu namanya YOI. Namanya YOI, apa tuh YOI? Yogyakarta Inline Freestyle. Oh, YOI. Belum ada Yogyakarta. nama akademinya. Oh iya, asal-asal bikin nama gitu Iya, ya, biar masih seru. Dari mana nih? Dari YOI. Iya. Oh, oke, siap. Nah, YOI, tapi awal-awal YOI itu masih komunitas nih, cuman seiring berjalannya waktu, akhirnya dari kita serius pengen bikin YOI ini jadi klub resmi nih. Jadi klub Nah, resmi. akhirnya muncullah nama baru, branding baru lah dari YOI dengan nama YISA atau YISA. Yogyakarta Inline Skate Academy, yang di dalamnya nggak cuman menaungi inline freestyle, tapi juga ada skateboard, terus kayak agresif inline skate, terus juga next soon pengen ada quad skate juga. Waduh, Kayak waduh, gitu. waduh. Pengen menampung semua yang berbau sepatu roda lah. Sepatu roda pokoknya masuk ke YISA Iya, yang di ada Jogja, roda-rodanya. ya? Oke, sebelum kita spesifik ke YISA nih, Kak Iya. Alia nih. Aku pengen ngobrolin sama Kak Alia soal gimana sih sejarah sepatu roda secara umum di Indonesia dulu. Maksudnya perkembangannya gimana? Kalau tadi kan soal YISA nih, kita lebar dulu soal yang di Indo. Mungkin aku ini fokus ke freestyle ya Kak. So, mungkin kalau sepatu roda kan cabangnya banyak. Kalau untuk banget, yang lain-lain mungkin aku kurang paham juga. Cuman kalau untuk yang freestyle sendiri memang baru masuk di Indonesia, emang freestyle itu belum terlalu lama. Jadi emang belum familiar nih di masyarakat Indonesia. Ya itu awal masuknya pun, awal nge-hype-nya itu baru tahun-tahun sekitar 2009, 10, 11-an. Cuman yang tersebar di Indonesia baru komunitas-komunitas aja. Cuman makin kesini makin banyak yang main, makin banyak perlombaan yang diadakan, baik itu yang ngadain swasta atau pemerintah ataupun mall kayak gitu. Akhirnya makin banyak orang yang tertarik dengan freestyle ini, dan juga karena makin banyak diliput media juga, akhirnya banyak orang-orang mulai menggemari olahraga inline skate freestyle ini. Akhirnya tiap daerah pun juga mulai berkembang nih klub-klub, kayak yang dulu klubnya cuman ada di Jawa, akhirnya sekarang di Jawa, Sumatera, kayak Kalimantan, Sulawesi pun mulai ada komunitas-komunitas sepatu roda freestyle ini. Gimana sih YISA ini supaya bisa lebih dikenal masyarakat, terus YISA ini supaya bisa lebih tahu, karena kan kalau komunitas biasanya kita tahu cuman ngumpul-ngumpul aja. Dan pasti ada dong perjalanan dari 2010 tadi sampai 2019. Mungkin bisa diceritain ke netizen.
Oke. Jadi kalau terkhusus untuk Yisanya sendiri kayak officially aktif sebagai Yisa, aku start dari tahun 2018 ya Kak. Jadi Oke, kayak itu udah kebentuk tuh yang namanya ya, Yisa. Yoi Udah- sih. Oh, itu Yoi, masih Yoi, Cuman belum ganti nama ya? ya. Oke. Jadi awalnya emang karena kita masih latihan di satu tempat nih loh. Jadi kayak dulu kalau latihan masih di ruang terbuka bebas gitu. Jadi kayak kita selalu cari-cari tempat kosong yang kira-kira capable buat latihan gitu, yang free buat latihan. Cuman kan makin lama namanya public space pasti kita harus gantian sama orang lain, ada kepentingan lain, pihak lain, komunitas lain. Nah, akhirnya mulai dari situ kita mulai nggayat mall nih untuk kerjasama sama kita, kayak dari tempat latihan. Dulu awalnya cuma satu mall nih di Jogja, cuman mungkin karena banyak yang tertarik ya, kayak kan ini komunitas banyak anak-anak ataupun orang dewasa, akhirnya pihak mall mungkin merasa ya kayak itu mengundang massa, bisa dibilang kayak gitu. Betul, iya. Nah, dari situ mulai banyak mall-mall lain yang malah nge-invite Yisa untuk kerjasama. Jadi kayak mall-mall malah yang nawarin untuk nge-provide tempat latihan buat Yisa. Karena sekaligus jadi media promosi mereka Yes, ya. bener ya. banget. Jadi asik Terus, nih. Iya, terus akhirnya kita berkembang nih dari mall satu ke mall-mall lainnya sampai sekarang Yisa akhirnya latihan di 3 mall yang berbeda, sama ada satu tempat outdoor juga. Oke, berarti ceritanya menarik banget nih netizen. Dari yang kesusahan cari tempat ya, Iya. awalnya ya, sampai akhirnya ditawarin tempat Yes. sama mall-mall yang ada di Yogyakarta. Ini keren banget netizen, karena berarti ada perjuangannya. Dan kalau boleh tahu itu dari mulut ke mulut atau dari sosial media atau dari kerabat-kerabat pada tertarik atau gimana tuh Kak? Cerita kok bisa segitu engagementnya nih? Sebenarnya ini kayak apa ya? Kayak brandingnya, engagementnya itu sendiri kayak kompleks banget, kayak dari anak Yisa sendiri. Ada yang, jadi misal anaknya ini ikut Yisa nih, terus akhirnya dia ngajak-ngajak saudara-saudaranya. Terus ada juga kayak misal karena kita latihan di mall-mall gini, terus mungkin pihak mall ngerasa kita kayak bisa menaikkan massa pengunjung gitu. Nah, akhirnya mereka tiap ada event-event tertentu tuh minta kita untuk bikin event, kayak misalnya Halloween, terus kayak hari pahlawan atau hari Valentine gitu, kayak mereka minta dari kita buat ngadain event di mall-mall itu. Terus akhirnya yang nonton banyak, pasti tanya-tanya, Kak joinnya gimana, ininya gimana, kayak gitu. Jadi rata-rata gimana kita mengembangkan komunitas kita itu karena banyaknya kerjasama event sih Kak. Jadi kalau dari sosmednya sendiri ada juga Instagram, kayak kita aktif di Instagram di Reels. Jadi dari situ juga banyak orang-orang yang kayak nge-DM, Kak kalau mau join gimana, mau gabung gimana, kayak gitu. Berarti emang kalau dari Yisa ini sendiri berkembangnya itu emang dari yang terseok-seok, kemudian akhirnya dari mall ya, titik baliknya dari mall ya. Iya, Bener dari ya? mall. Dari mall di 2018 itu akhirnya banyak tawaran buat udah bikin event aja. Justru malah media promosinya datang sendiri. Kalau Yes, begitu benar jadinya. sekali. Bener kan? Kalau boleh tahu nanti bisa kasih tahu sekalian? Apa nih? Ini sekarang aja deh. Yisa ini Instagramnya apa? Biar netizen juga tahu nih komunitas Yisa ini tuh harus di-follow di mana sih? Ada di Instagram namanya @yogyakarta_inline_freestyle. Yogyakarta Inline Freestyle. Yes. Ada akademinya nggak? Ada nggak ya? Aduh, Ada nggak ya? lupa nih. Lupa ada ganti username-nya atau belum. Pokoknya buat kalian yang mau nyari nih netizen bisa cari Yogyakarta Inline Freestyle. Freestyle. Kalau udah sekompleks itu dan sudah dikenal sekarang, banyak dong pasti turnamen-turnamen yang udah diikutin di Yisa. Boleh di-spill dong ke sobat kita yang satu ini. Oke. Turnamennya apa aja? Tahun 2018 itu ada Bandung Open, terus kayak Bekasi Open, terus ada kalau di Jogja itu Porda, Pekan Olahraga Daerah, terus Hamengkubuwono Cup. Waduh, keren banget udah sampai Hamengkubuwono Cup ya. Terus ada Piala Ibu Negara. Dan masih banyak lagi, Masih terus kayak banyak? ada ada Lampung Championship, kayak itu kayak tiap daerah ada biasanya. Oh, berarti Dan Yisa ikut. bisa ikut semua ya berarti Iya, ya? selalu ikut. Selalu ikut. Keren. Dari semua turnamen itu pasti banyak dong
membuahkan prestasi-prestasi gitu, ya nggak kalian? Iya. Yoi. Nggak boleh sombong. Nggak boleh Nggak boleh sombong. Harus ingat sebelum Yisa ada yoi. Bener nggak? Iya. Bener dong. Tetap membumi. Betul. Iya. Boleh mungkin di-spill ke netizen. Apa aja sih prestasi dari Yisa ini? Kalau prestasi, mungkin kalau disebutin satu-satu Banyak bakal banget ya. Banyak, saking banyaknya nih netizen Iya, ternyata jadi prestasi dari soalnya Yisa. kan banyak ya muridnya, kayak ada yang dari umur masih bocil nyampe yang dewasa, semuanya ada prestasinya gitu. Jadi yang kecil-kecil gitu, yang masih umur 6-7 tahun gitu juga udah banyak yang berprestasi, kayak kancah daerah, nasional pun sampai banyak nasional, juga udah. ya. Nasional pun ada lumayan juga. Terus untuk yang senior juga lebih banyak lagi karena kan mereka ikutnya dari udah lebih lama, jadi mereka lebih aktif di perlombaan kayak gitu. Terus kalau dari Yisa sendiri itu juga salah satu pencapaiannya, Yisa tuh masih menjadi salah satu klub yang paling aktif bikin kompetisi di Jogja. Jadi kompetisi sepatu roda freestyle di Jogja itu mostly yang ngadain itu dari Yisa. Selain ikut turnamen, bahkan bikin turnamen Iya, ya? bikin turnamen dan pesertanya pun juga nasional, eventnya pun nasional dan open. Jadi pesertanya nggak cuma dari Jogja, cuma dari luar Jogja, dari Lampung, Bengkulu, terus kayak dari Bali. Jadi pesertanya pun juga nasional kayak gitu. Jadi kalau dari saya ini netizen, ini tuh prestasinya udah dari daerah, provinsi, nasional ya. Iya. Nah, kita pasti kepo dong sama coach Kak Alia satu ini. Dia juga udah berprestasi. Boleh dong kasih tahu prestasi-prestasinya selama di ISA ini udah menghasilkan apa? Selama di ISA, emang sebelum menjadi coach, aku juga aktif ikut kompetisi perlombaan. Bahkan sebelum di ISA ya? Ya, sebelum di ISA juga aktif. Sejauh ini pun prestasi yang alhamdulillah udah dicapai ya. Jangan malu-malu ya. Kayaknya banyak banget nih netizen sampai malu loh, sampai dipikir. Gitu. Boleh. Dari daerah dulu mungkin, dari daerah dulu. Kalau dari daerah mungkin kayak Porda, terus itu 2 kali ikut Porda. Alhamdulillah dapat emas sama perak. Terus kayak Hamengkubuwono Cup juga alhamdulillah dapat emas dan perak juga. Jadi kayak aku ikut kategori lombanya biasanya nggak cuma satu, kan ada banyak kategori lomba kan. Terus kayak yang event-event nasional sama teman-teman juga alhamdulillah selalu dapat medali gitu lah kayak. Buat yang pengen langsung join nih, pengen aku mau langsung join, pengen punya sepatu roda dulu. Ada tips nggak buat milih sepatu rodanya Kak? Kalau untuk sepatu roda buat yang baru awal main itu sebenarnya nggak terlalu banyak standar kriterianya nggak terlalu banyak. Yang penting hardboot aja udah oke. Hardboot itu maksudnya kayak yang body bootnya itu plastik gitu, dalamnya ada liner busanya. Yang penting rodanya karet dan frame-nya udah aluminium, itu udah cukup. Soalnya kan ada beberapa sepatu roda kayak yang dijual-jual di pasaran. Ya, di toko buku ada sepatu roda. Cuman itu kayak plastik gitu, jadi kayak rodanya plastik. Nggak standar ya maksudnya? Itu nggak standar. Gampang crack juga, jadi cukup ya ada resikonya juga. Jadi yang kita saranin sih yang penting rodanya udah karet, frame-nya udah aluminium, hardboot itu udah aman. Banyak banget yang harus dipelajarin, dan buat kita netizen yang pengen, kira-kira ada nggak sih, kasih tahu kita dong step-step awal banget gimana caranya buat bisa naik yang namanya inline skate ini atau sepatu roda. Untuk step pertama pastinya dari belajar berdiri. Jadi semua orang yang pertama kali nyobain inline skate itu pasti diajarin cara berdirinya dulu, karena untuk yang pemula pasti untuk berdiri aja udah cukup struggle. Kayak berdiri kayak pasti, aku dulu juga awal-awal kayak gitu, baru berdiri kayak aduh kok nggak stabil, kok goyang-goyang, kayak jalan sendiri sepatunya kayak gitu. Jadi pasti belajar berdiri dulu. Nanti kalau udah bisa berdiri baru belajar step langkah kaki. Jadi kayak langkah pelan-pelan. Nggak langsung jalan ya? Oh enggak, ya duar gelebak. Nggak bisa, karena ya langsung jalan dia akan gelebak pasti. Gelebak. Jadi, keluar kata-kata ya, gelebak. Itu bahasa apa ya, mohon maaf. Jadi langkahnya per step dulu, kalau udah
bisa ngelangkah baru mulai meluncur. Misal udah lancar, nanti baru next levelnya bakal mulai belajar trik. Ya. Trik yang tadi banyak itu ya, berarti Ya, ya, yang bisa banyak. milih ya. Biasanya ini sih per tiap trik itu ada levelnya. Jadi diajarinya mulai dari level yang paling bawah, nanti mulai naik gitu. Aku jadi tertarik nih, kayaknya pengen cobain. Oh, mau nyobain nih? Iya, soalnya dari tadi tuh udah mulai bayangin gitu loh. Ya seru nih main inline skate gitu, Kak. Boleh. Nih kebetulan aku bawa. Waduh. Bawa apa nih buat aku? Iya. Waduh. Lihat banget nih netizen nih, keren banget. Boleh. Aku sampai dibawain. Aku juga udah bawa punya aku. Waduh, keren banget nih. Jadi udah dibawain sekalian sama Kak Alia buat Ferdi nih main yang namanya inline skate nih ya. Aku boleh minta diajarin nggak Kak Alia? Boleh dong. Boleh ya? Nanti Oke. siapa tahu abis ini langsung join Yisa. Waduh, Gas. gas ya. Boleh. Di mana nih kita? Sana? Ya, sana aja. Oh, sana. Oke. Oke, kita ke sana ya. Let's go. Oke, siap. Waduh. Aduh. Gimana nih? Udah keringatan? Udah keringetan. Barusan ikut ini apa namanya? Pemanasan. Tapi yang basic 1. Oh, basic 1. Udah capek? Capek. Soalnya lari-lari terus ada yang begini nih, begini ya kan. Itu ternyata tremor ya. Iya, kan menguatkan kaki. Ini aku mau coba langsung boleh nggak? Oh, boleh. Mau pakai sekarang? Nah, diajarin Oke. juga ya makanya ya. Oh, diajarin nggak Atau ya? gimana? Iya ya, diajarin dong. Kan sepatunya agak beda ya. Ya. Boleh duduk langsung mau pakai? Boleh. Ya, kita duduk. Bisa, kalian bisa. Iya, bisa. Oke, siap. Aman. Netizen, itu tadi cara paling basic ya Kak Ale ya, Iya. buat yang pengen coba yang namanya inline skate. Kita udah tahu dan pasti tertarik banget buat netizen, dan aku udah tertarik loh Kak. Waduh, Udah iya langsung. banget. Aduh. Bentar dong. Sebelum langsung kan netizen juga pengen tahu cara masuknya gimana. Oh. Cara join bergabung sama Yisa Yogyakarta Inline Skate Akademi. Ya, kan? Oke. Ngetes tadi. Udah ingat. Padahal gimmick ya. Oke. Oke. Gimana tuh cara join Yisa? Gabung Yisa gampang banget. Gampang banget? Iya. Kalau bisa, misal kayak ada kenalan dari saudara gitu, kayak ada saudaranya yang udah ikut Yisa, terus pengen ikut, biasanya nanti langsung dikasih kontak person kita, terus kayak langsung kontak aja Kak, mau join Yisa nih, bisa syaratnya apa aja, kayak itu. Biasanya sih syaratnya boleh langsung punya sepatu roda dulu, atau boleh datang trial dulu. Oke. Jadi kita ada trial juga Ada kalau misal contoh sepatu ya berarti iya, ya? trial, komunitas ya? misal kayak masih ragu-ragu nih pengen nyoba dulu, itu boleh banget. Terus bisa juga langsung visit ke Instagram kita di Yogyakarta Inline Skate Academy. Oke. Langsung DM aja, message ke situ. Langsung kontak adminnya, nanti bakal direspon dan bakal diarahin buat joinnya gimana, kayak gitu. Sip. Jadi udah jelas ya netizen, caranya gampang, ada 2. Yang pertama, orang dalam. Nah, itu paling gampang, bener Iya, kan tadi? benar. Kalau ada sobat-sobat atau kerabat, Shortcut. shortcutnya nanti Iya. bisa ke sana, nanti langsung dikasih tahu. Tapi buat yang Iya. nggak punya orang dalam aman ya Kak ya? Iya, langsung DM IG aja. Nggak ada diskriminasi, nggak ada Nggak, apa-apa. semuanya sama. Bisa langsung. Iya. Kalau boleh tahu, ini kan kalau orang mau join pasti kepo dong. Ada program apa sih yang ada di Yisa ini? Jadi Yisa itu ada 2 kelas nih, Dua ada kelas? 2 kelas, 2 Apa kelas. aja? Satu? Yang satu Vanguard Inline Skate, Vanguard. Terus yang satu itu Yogyakarta Inline Skate, Yogyakarta Inline Freestyle. Bedanya apa tuh? Beda di proporsi dan program latihannya. Kalau Vanguard itu dikhususkan untuk anak-anak atau mereka yang emang arahnya pengen jadi atlet, Oke. atlet freestyle, sepatu roda kayak gitu. Mereka bisa ikut kelas Vanguard, di dalamnya ada programnya pastinya lebih ketat, lebih intensitasnya pun lebih tinggi ya? tinggi ya. Terus ada program fisiknya juga. Sedangkan untuk yang Yogyakarta Inline Freestyle, yang YOI itu untuk mereka yang pengen main sepatu roda
untuk fun aja gitu, Oh, untuk fun, oke. untuk olahraga, cari kegiatan fisik kayak gitu. Oke, jadi ada 2 kelas ya. Iya, Yang ada 2 pertama kelas. buat atlet, persiapan Iya. atlet, yang satu buat fun nih netizen Iya. nih. Pasti udah tertarik dong. Tinggal dipilih aja mau yang mana. Pilih mau yang Untuk mana. ya hari latihannya pun kita ada tiap hari ada. Tiap hari? Jadi, ya. Tiap hari itu berarti istilahnya tergantung milihnya pengennya Iya, kapan ya. Bebas jadi ya? kayak Vanguard itu latihannya Senin, Rabu, Sabtu. Oh, iya. Terus iya. kalau yang Yoi itu ada di Senin ada, Selasa ada, Rabu ada. Kalau yang Yoi Senin sampai Jumat ada, cuman Oke. tempatnya itu dipecah, ada 2 tempat yang berbeda. Oke, Gitu. jadi itu istilahnya dari komunitas ini tuh ngasih pilihan. Yes. Jadi buat netizen yang pengen ikut tuh nggak bingung nih, wah aku Senin nggak bisa, oh ada pilihan hari lain dan juga tempat lain kayak gitu ya benar netizen ya. sekali. Kan tadi udah sempat juga dibilang ada beberapa tempat ya Kak Alia ya. Yes. Kasih tahu dong, di mana sih tempatnya? Nanti kita pengen join tapi nggak tahu nih mau kemana nih. Oh, Kasih tahu. oke. Katanya udah banyak kan tempatnya kan. Jadi untuk hari Senin itu latihannya ada di Sleman City Hall sama di Jogja City Mall. Oke, Sleman City Hall, Jogja City Mall, berarti Iya. bagian utara. Ya utara semua. Ya kita terpusat di utara. Oh, pusat di utara. Enggak, sama ada yang di kota, ada yang di Oh, tengah iya. kota. Aman, ya. nggak usah worry. Iya. Terus Tersedia. untuk hari Selasa itu ada di Lipo Mall. Lipo Mall. Terus Catat untuk tuh. ya hari Rabu ada di Sleman City Hall sama Jogja City Mall. Terus hari Kamis ada di Lipo Mall. Hari Jumat ada di Lipo Mall. Hari Sabtu ada di Sleman City Hall. Oke, jadi itu jadwalnya netizen bisa mungkin dicatat ya. Catat. Catat pengen yang mana. Nanti kalau misalnya udah daftar nggak bingung. Yes. Dan tempatnya 3 aja kok. Sleman City Hall, Jogja City Jogja Mall, Lipo sama Mall. Lipo Mall. Segitu dulu buat ngobrol bareng komunitas dan juga bareng kalian. Bye-bye. Udah lama ngomongnya.